Shalom saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum mendengarnya, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu bisa kami renungkan di dalam hidup kami dan terlebih kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini saya masih mengajak saudara untuk belajar tentang kedewasaan rohani. Nah, orang yang dewasa di dalam kekristenan adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Saya ulangi sekali lagi, salah satu contoh orang Kristen yang dewasa di dalam kerohanian, mereka tidak mementingkan diri sendiri. Fokusnya bukan untuk kesenangan hidupnya, melainkan fokusnya untuk kepentingan bersama. Yohanes pasal 12 ayat 24, Alkitab berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Nah saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pertumbuhan melalui sebuah biji. Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi bahwa kalau biji itu ingin bertumbuh, ingin menjadi pohon, kalau biji ingin bertumbuh dari biji menjadi pohon, dari pohon bisa berbuah, maka satu-satunya fase yang harus dia lewati adalah kematian. Makanya Tuhan Yesus berkata seperti ini, kalau biji ingin menjadi pohon yang berbuah dan bertumbuh, maka biji itu harus jatuh ke tanah, kemudian biji itu mati. Setelah biji itu jatuh ke dalam tanah, terkubur tanah dan mati, maka beberapa waktu kemudian biji itu akan keluar tunasnya, menjadi pohon, dan pohon itu akan menghasilkan buah. Nah saudara, jadi untuk bertumbuh harus ada fase yang namanya fase kematian. Nah ini menarik sekali, itu jalan yang dirumuskan oleh Tuhan Yesus. Dari sebuah biji yang ingin bertumbuh, kalau ingin bertumbuh dan berbuah, fase yang harus dia lalui yaitu kematian. Nah mati di sini artinya kalau kita kaitkan dengan metafora di dalam hubungan manusia, pertumbuhan manusia itu kalau mau bertumbuh menjadi dewasa di dalam kerohanian dan karakter, dia harus mati, yaitu mati dari keinginan egonya, saudara. Karena itu satu-satunya jalan kalau kita ingin menjadi orang Kristen dewasa, kita harus mati terhadap diri sendiri. Keegoisan kita, sikap mementingkan diri sendiri, selfish kita, egosentris kita itu harus dimatikan. Kemudian setelah kita tidak mementingkan diri sendiri, baru kita bisa menjadi dewasa di dalam Kristus. Makanya itu, matikan setiap keinginan daging kita, matikan setiap hal-hal yang mementingkan diri kita ketika berkomunitas, matikan setiap hal yang pokoknya ini untuk kesenangan pribadi itu harus kita matikan, saudara. Untuk menyenangkan diri sendiri, gak mau tahu dengan keinginan orang lain, itu harus kita matikan. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat 3-4 Alkitab berkata seperti ini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perhatikan ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi ditulis oleh Rasul Paulus mengangkat tentang kedewasaan rohani. Kalau Yesus, orang yang mau dewasa itu harus mematikan kepentingan-kepentingan pribadi dan keinginan-keinginan pribadinya yang menjadi fokusnya selama ini. Itu harus mati. Kemudian Rasul Paulus melengkapinya. Kalau kita ingin menjadi orang yang dewasa, jangan mementingkan diri sendiri di dalam komunitas kita, tetapi kepentingan orang lain. Saudara boleh mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan
kepentingan orang lain. Jadi antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, kita harus balancing, dua-duanya harus jalan. Di dalam komunitas kita, kalau kita ingin menjadi orang yang dewasa, mari kita memperhatikan dua kepentingan ini. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lain di dalam setiap aktivitas kita. Makanya orang Kristen yang dewasa, karakternya, dia selalu memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitarnya. Kalau saudara bandingkan anak kecil, itu nggak pernah perhatiin kepentingan orang tuanya. Anak kecil itu kalau jalan ke mall, kalau lihat mainan yang bagus, dia akan minta itu, dia nggak mau mikirin harganya mahal. Anak kecil tidak memikirkan bagaimana dengan keuangan orang tuanya, nyampe apa enggak. Bagaimana dengan fungsi mainan tersebut, apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan apa enggak. Anak kecil nggak mau mikirin itu, saudara. Anak kecil pokoknya mikirnya aku suka, aku mau, aku harus dapat. Makanya sering kali kita lihat kalau anak kecil ingin sesuatu, dia akan berusaha sebagaimana caranya, dia harus dapatkan itu. Kalau nggak boleh, dia akan nangis terus, dia nggak mau makan. Pokoknya kepentingan dia harus dia dapat. Ini anak kecil. Nah, beda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu kalau menginginkan sesuatu, dia akan berpikir apakah yang dia ambil itu atau apakah yang dia putuskan itu juga merupakan kepentingan bersama. Apakah sesuatu yang dia beli juga akan bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya? Apakah sesuatu yang dia beli itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang-orang di sekitarnya? Nah, contoh simpelnya, saudara, kalau kita orang dewasa, pasti ketika kita jalan sendirian dan kita lihat ada makanan enak, biasanya kita akan beli makanan tersebut, entah itu makanan di restoran dan lain sebagainya. Orang dewasa kalau beli makanan, dia pasti akan mikirin orang-orang di rumah. Dia akan pikirin istrinya, pikirin mamahnya, papahnya, anaknya. Sehingga ketika dia beli sebuah makanan yang enak, dia bungkus, dia take away, dia nggak hanya bungkus bagi dirinya sendiri, tetapi dia juga bungkus bagi orang-orang di rumah. Dia nggak hanya perhatikan kepentingan sendiri, tetapi dia perhatikan kepentingan bersama. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama. Di dalam kita bergereja, mari perhatikan kepentingan bersama. Di dalam kita bekerja, perhatikan kepentingan bersama. Bagi saudara yang punya bawahan, perhatikan kepentingan mereka. Jangan cuma income yang kita dapat. Di dalam kita berelasi, berkomunitas, mari kita perhatikan kepentingan teman-teman kita. Apa yang kita bisa bantu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Nah, mari kita belajar. Orang dewasa fokusnya bukan diri sendiri, tetapi fokusnya yaitu untuk membantu sesama, memperhatikan kepentingan bersama. Orang dewasa harus mematikan semua keinginan-keinginan yang senternya, pusatnya cuma untuk menyenangkan dia. Tetapi orang dewasa memperhatikan kepentingan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Ajari kami untuk memperhatikan kepentingan bersama, mematikan setiap keinginan-keinginan yang fokusnya hanya untuk keinginan kami, tetapi menghidupkan karakter untuk kami bisa memperhatikan kepentingan komunitas kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.